Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Pada tahun 1647 di Le Haut-Court Burgundy, Perancis, di sebuah keluarga yang sangat sederhana, lahir seorang bayi perempuan bernama Margaretha Maria dari pasangan Claude Alacoque dan Philiberte Lamin. Masa kanak-kanak Margaretha dilalui dengan ceria sebagai seorang anak yang periang. Pada usianya yang ke-9, Margaretha menerima komuni pertamanya. Setelah peristiwa iman itu, Margaretha mulai menjalani imannya dengan sungguh. Ia sering melakukan mati raga secara diam-diam. Seorang anak yang periang menjadi anak yang saleh. Pada usianya yang memasuki ke-11 tahun, ia jatuh sakit. Ia menjadi lumpuh selama 4 tahun dan hanya hidup dan tinggal di tempat tidurnya saja. Suatu hari ia membuat janji kepada Bunda Maria untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada suatu malam, ia memperoleh sebuah visi. Dalam penglihatannya itu, ia melihat Bunda Maria menampakkan dirinya kepadanya. Lalu sembuhlah dia dari semua sakitnya itu dan kembali sehat seperti semula. Tetapi kebahagiaan itu hanya sebentar. Keluarga ini harus mengalami kesusahan. Ayah Margaretha meninggal dunia dan ibunya jatuh sakit-sakitan. Lalu datanglah keluarga kerabat dekat untuk membantu rumah tangga dan mengurus mereka. Bibi dan paman Margaretha yang membantu mereka membuat Margaretha dan ibunya sangat menderita. Ia hampir setiap hari harus lari ke taman untuk bersembunyi, menangis, dan berdoa. Sejak remaja, Margaretha percaya benar akan belas kasihan Allah. Ia mendapatkan penghiburan besar dalam sakramen Ekaristi. Yesus sendiri juga berkenan memberinya kepekaan atas kehadiran dan perlindungannya dalam penampakan kepadanya saat ia menderita di salib. Ketika usianya mencapai 17 tahun, ibu dan kaum keluarganya menghendaki Margaretha agar segera menikah. Mereka khawatir karena Margaretha mulai membawa anak-anak pengemis ke kebun rumah dan mengajar agama kepada mereka. Margaretha bingung apakah ia harus menikah demi keluarganya atau masuk biara. Hingga suatu malam ia mendapat penampakan lagi. Yesus yang penuh luka karena baru saja didera menegur Margaretha akan ketidaksetiaannya kepadanya setelah ia sendiri begitu banyak membuktikan kasihnya kepada Margaretha. Akhirnya pada tanggal 25 Mei tahun 1667, Margaretha Maria masuk biara visitasi di Paray Le Monial dan pada bulan November 1672 ia mengucapkan kaul kekalnya. Margaretha adalah seorang biarawati yang baik dan rendah hati. Pada tahun 1675 ia mendapat penampakan Yesus, di mana Yesus menunjukkan kepadanya hatinya yang penuh belas kasihan itu berdarah-darah. Yesus mengatakan kepadanya betapa ia mengasihi seluruh umat manusia dan ia ingin agar Margaretha menyebarkan devosi kepada hatinya yang maha kudus. Suatu tugas yang amat berat. Pada masa itu,
orang banyak tidak percaya bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya. Sebagian malahan marah kepadanya atas usahanya menyebarkan suatu devosi baru. Hal-hal demikian membuat Margareta sangat menderita. Namun demikian, ia tetap setia melaksanakan kehendak Allah. Diilhami oleh Yesus sendiri, Margareta Maria menetapkan jam suci, yaitu jam 11 malam sampai tengah malam menjelang fajar Jumat pertama setiap bulan. Saat jam suci, Margareta berdoa dengan meniarap atau prostrasio, mengungkapkan kerendahan diri dan kekecilan dirinya di hadapan Allah, dan menyampaikan penghormatan dan kerendahan hati secara paling intensif. Dengan muka mencium tanah, ia berdoa untuk bersama-sama dengan Yesus menanggung sengsara sakrat maut yang dialami Yesus di Taman Getsemani, di mana murid-muridnya meninggalkannya seorang diri. Yesus menyatakan kerinduan hatinya akan kasih umatnya dan menunjukkan hatinya yang maha kudus, yang penuh cinta dan belas kasihan serta penyelamatan. Tuhan menetapkan hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus sebagai hari raya hati Yesus yang maha kudus, dan meminta Margareta untuk menghormati hatinya yang maha kudus dengan menerima komuni kudus setiap Jumat pertama dalam bulan selama 9 bulan berturut-turut. Devosi ini dilakukan sebagai sili atas dosa-dosa kita terhadap sakramen maha kudus. Yesus menyebut Margareta Maria sebagai murid terkasih dari hati Yesus yang maha kudus, serta pewaris semua kekayaan hatinya. Cinta kepada hati Yesus yang maha kudus adalah api yang membakar jiwa Santa Margareta Maria. Dan devosi kepada hati Yesus yang maha kudus adalah masalah yang selalu diulangnya di semua tulisannya. Yesus memberkati usaha keras dan pengorbanan Margareta Maria. Sekarang devosi kepada hati Yesus yang maha kudus yang indah ini telah dipraktekkan di seluruh dunia. Santa Margareta Maria Alacoque meninggal pada tanggal 17 Oktober tahun 1690. Jenazahnya tetap utuh hingga kini. Bulan Maret tahun 1824 ia diangkat sebagai venerabilis atau yang pantas dihormati oleh Paus Leo ke-12. Tanggal 18 September tahun 1864 ia dinyatakan sebagai beata oleh Paus Pius ke-9. Dan pada tahun 1920 ia dinyatakan santa oleh Paus Benediktus XV. Pestanya dirayakan setiap tanggal 16 Oktober. Santa Margareta Maria Alacoque menuliskan betapa lemahnya mengasihi Yesus Kristus hanya ketika ia memperhatikan kita, dan menjadi dingin begitu penderitaan menimpa. Itu bukan cinta sejati. Siapa yang mengasihi seperti itu terlalu mengasihi dirinya sendiri untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Santa Margareta Maria Alacoque, doakanlah kami. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati.
non scholae sed vita discimus.